Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku, keluarga besar YMM Freeport Indonesia, alhamdulillah di saat ini insya Allah Rukmana akan berbagi kenikmatan dari kitab I'anatul Talibin juz pertama atau juz awal. Kenikmatan ini bagi orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Dalam salah satu qir yang diambil dari kitab I'anatul Talibin ini yang bunyinya, man zahaba ila alim, barang siapa yang berjalan melangkahkan kakinya kepada orang alim, artinya kepada orang yang berilmu, wajalasa indahu, dan duduk bersamanya, atau bahasa kita duduk bermajlis ta'lim, walam yakdir ala hifdi syai', nuntut ilmu ini tidak kuasa untuk mencernanya, tidak kuasa untuk hifdi, artinya tidak kuasa untuk menangkap sesuatu mimma qalahu, dari apa yang dijelaskan oleh alim. Atahullahu sab'a karamatin, Allah akan memberikan 7 kemuliaan. Awaluha, yang nomor 1, apa yang Allah berikan kemuliaan itu? Yanalu fadlal muta'alimin, Allah akan berikan keutamaan menuntut ilmu. Kalau kita berbicara tentang menuntut ilmu, maka ini sangat luar biasa sekali pahalanya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2699. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan ringankan, Allah Subhanahu wa taala akan permudah untuk menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan yang sangat luar biasa. Hafal tidak hafal, bisa tidak bisa, Allah memberikan 7 kemuliaan untuk orang-orang yang selalu menuntut ilmu dan orang-orang yang selalu bermajlis ta'lim. Yang pertama adalah yanalu fadlal muta'alimin, keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Wafaniha, dan kemuliaan yang kedua bagi para penuntut ilmu, madama indahu jalisan kana mahbusan, artinya selagi para penuntut ilmu ini duduk bersama-sama dengan ulama, dengan ajengan, dengan kiai, dengan ustadz, kana mahbusan, dia akan dijauhkan anid zunubi, dari dosa-dosa, wal khotoya, dan kesalahan-kesalahan. Ini kemuliaan yang kedua. Kemudian kemuliaan yang ketiga, idza kharaja milihi nazalat alaihi rahmah, ketika penuntut ilmu ini keluar dari rumahnya,
keluar dari tempat tinggalnya, nazalat alaihi rahmah, maka akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemuliaan yang keempat, idza jalasa indahu nazalatir rahmah 'alal 'alim. Apabila penuntut ilmu ini duduk di majelis ta'lim, maka turun rahmat 'alal 'alim, atas alim, atas alim yang mengajarkan ilmu. Fatasibuhu bibarokatihi, maka rahmat ini bukan untuk seorang alim saja, tapi rahmat ini akan Allah berikan. Fatasibuhu bibarokatihi, Allah sampaikan keberkahannya kepada orang-orang yang menuntut ilmu, kepada para santri, kepada para mustami'nya. Masya Allah. Ini yang keempat. Saya ulang, idza jalasa indahu nazalatir rahmah 'alal 'alim. Kemuliaan yang keempat, apabila duduk bersama dengan orang alim, menyimaknya tentang ilmunya, menyimak tentang apa yang diuraikan oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh ajengannya, maka turun rahmat 'alal 'alim, atas ulama tersebut, atas alim, atas ustadz, atas pengajar, atas orang-orang yang menyampaikan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatusibuhu bibarokatihi, maka rahmat ini tidak dikhususkan kepada alim saja, akan kebagian para mustami', akan kebagian para penuntut ilmu, akan kebagian orang-orang yang bermajelis ta'lim bibarokatihi, dengan keberkahannya. Ini yang keempat. Lalu yang kelimanya, tuktabu lahu alhasanat madama mustami'an, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat untuknya al-hasanat, kebaikan, madama mustami'an, selagi mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh alim. Kemudian kemuliaan yang keenam, tahifahumul malaikatu bi ajnahatihim wa huwa fihim. Kemuliaan yang keenam ini yaitu para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berhimpun, kata lain meliputi, kata lain menyelimuti dengan sayap-sayapnya. Jadi kalau sudah kita diliputi, diselimuti oleh sayap-sayap para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja kita akan mendapatkan keridhaan Allah di dunia dan kelak di akhirat. Kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Kemudian kemuliaan yang ketujuh, kullu qadamin yarfa'uha wa yadha'uha wa takunu kifaratan li dzunubi wa rafa'an li darajati wa ziyadatan fil hasanati, hadza liman lam yahfaz syai'an. Ini kemuliaan yang ketujuh, yaitu setiap langkahnya Allah angkat derajatnya, Allah lipat gandakan pahalanya,
dan Allah akan membuktikan untuknya kifaratan lidzunub, akan menjadi penutup bagi dosa-dosanya dan akan diangkat derajatnya, dan juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambah-tambah kebaikannya. Hadza liman, ini untuk orang-orang lam yahfaz syai'an, yang tidak bisa mencerna, yang tidak hafal, tidak mengetahui apa yang diberikan oleh Ustaz. Dan Allah lipat gandakan pahalanya, takunu kifaratan lidzunubi, akan menjadi bukti, menjadi kifarah bagi dosa-dosanya, wa rafa'an lidarajati, dan akan mengangkat derajatnya, wa ziyadatan fil hasanati, dan akan bertambah dan bertambah kebaikannya. Hadza liman lam yahfad syai'an, ini untuk para penuntut ilmu lam yahfad syai'an, yang tidak hafal sesuatu, yang tidak bisa mencerna apa yang dikalamkan oleh alim. Walaupun tidak bisa, Allah memberikan 7 kemuliaan. Wa ammal ladzi yahfadhu falahu ad'afu dzalika mudha'afatan. Dan adapun untuk orang-orang yang bisa menuntut ilmu, selalu memorinya itu bisa menangkap apa yang dikatakan oleh alim, falahu ad'afu dzalika mudha'afatan, maka baginya pahalanya berlipat-lipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, khotal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita putus untuk menuntut ilmu, jangan ragu untuk menuntut ilmu dimanapun kita berada, minal mahdi ilal lahdi, dari mulai gendongan ibu sampai di liang lahat, kita harus menuntut ilmu karena pahalanya yang sangat luar biasa. Bisa enggak bisanya itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi urusan kita adalah tolabul ilmi fariyatatun. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, fariyatatun adalah kefarduan. Mohon maaf bila ada salah-salah, mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.